Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sufi di sini. Kita bertemu kembali. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dilakukan oleh surveyor yang dikenal dengan RDWS. Pertama, surveyor akan melihat dokumen regulasi yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. Surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. 3. Surveyor akan melakukan observasi. 4. Surveyor akan melakukan wawancara. Dan yang terakhir, surveyor akan meminta sobat sehat untuk melakukan simulasi atau peragaan. Ini untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Ini adalah video saya yang ke-343 yang membahas tentang kriteria program tanggap darurat bencana. Merupakan bagian dari standar manajemen fasilitas dan keselamatan. Siap versi revisi memang masih dalam bentuk draft. Namun, perlu segera disosialisasikan agar puskesmas sebagai fasilitas tingkat pertama mulai mempersiapkan seluruh anggota organisasi di puskesmas untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan serta membangun sistem secara bertahap. Draft standar akreditasi puskesmas revisi meliputi 5 bab, yaitu KMP, UKM, UKP, Laboratorium dan Kefarmasian, PPN, dan PMP. Standar akreditasi puskesmas versi 2015 terdiri dari 9 bab, 42 standar, 168 kriteria, dan 776 elemen penilaian. Sedangkan standar versi revisi terdiri dari 5 bab, 34 standar, 78 kriteria, dan 297 elemen penilaian. Materi baru dan yang disempurnakan pada siap revisi bisa kita lihat pada slide di video berikut ini. Materi baru yang disempurnakan tersebut meliputi indikator mutu, SKP, MFK, Germas, UKM esensial, PPN, PISPK, area prioritas, dan penilaian terhadap Dinkes. Materi baru tersebut terintegrasi dalam proses manajemen puskesmas melalui P1, P2, dan P3. Seperti sudah kita bahas pada video sebelumnya, bab 1 KMP terdiri dari 6 standar, yaitu perencanaan, tata kelola puskesmas, manajemen sumber daya, manajemen fasilitas dan keselamatan, pengawasan, pengendalian, penilaian kinerja, dan peran dinas kesehatan kabupaten kota. Sobat sehat, kita telah membahas juga 2 kriteria dari standar perencanaan puskesmas, yaitu kriteria penetapan jenis layanan pada video 329, kriteria akses pengguna layanan pada video 330. Kita juga telah membahas 4 kriteria dari standar tata kelola organisasi, yaitu kriteria struktur organisasi pada video 331, kemudian kriteria dokumen regulasi atau pengendalian dokumen pada video 332, kriteria pengelolaan jaringan dan jejaring pada video 333, kriteria sistem informasi puskesmas pada video 334. Dan kita membahas 5 kriteria dari standar manajemen sumber daya manusia pada video 335, 336, 337, 338, dan 339 yang meliputi kriteria uraian tugas, file kepegawaian, orientasi pegawai, dan penyelenggaraan K3. Nah sobat sehat, selanjutnya di video 340 sampai dengan 348 kita akan membahas 8 kriteria dari standar manajemen fasilitas dan keselamatan. Kita lihat dulu slide standar manajemen fasilitas dan keselamatan di video. Ada 5 kriteria pada standar manajemen fasilitas dan keselamatan, yaitu program MFK,
program keselamatan dan keamanan, manajemen inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan B3 dan limbah B3, kemudian program tanggap darurat bencana, program pencegahan dan penanggulangan kebakaran, program ketersediaan alat kesehatan, program pengelolaan sistem utilisasi, kemudian diklat MFK. Ini semua terdapat pada video 340 sampai dengan video 347. Nah, Sobat Sehat, di video 343 ini kita akan membahas kriteria program tanggap darurat bencana. Kita bahas dulu pernyataan dari standar 1.4. Manajemen sarana atau bangunan, prasarana, peralatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan puskesmas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sarana atau bangunan, prasarana, peralatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan dikelola dalam manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikaji dengan memperhatikan manajemen risiko. Selanjutnya, kita akan bahas pernyataan kriteria 1.4.4. Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan mengevaluasi program tanggap darurat bencana internal dan eksternal. Adapun pokok pikirannya meliputi potensi terjadinya bencana di daerah berbeda antara daerah yang satu dan yang lain. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP ikut berperan aktif dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bila terjadi bencana, baik internal maupun eksternal. Strategi untuk menghadapi bencana perlu disusun sesuai dengan potensi bencana yang mungkin terjadi, berdasarkan hasil penilaian kerentanan bahaya atau Hazard Vulnerability Assessment. Program kesiapan menghadapi bencana disusun dan disimulasikan setiap tahun secara internal atau melibatkan komunitas secara luas. Terutama ditujukan untuk menilai kesiapan sistem. Kesiapan sistem ini adalah nomor 2 sampai dengan nomor 6 yang telah diuraikan di bagian C kriteria 1.4.1. Setiap pegawai wajib mengikuti pelatihan atau lokakarya dan simulasi pelaksanaan program tanggap darurat yang diselenggarakan minimal setahun sekali agar siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Selanjutnya, debriefing adalah sebuah review yang dilakukan setelah simulasi bersama peserta simulasi dan observer yang bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari simulasi. Hasil dari kegiatan debriefing didokumentasikan. Adapun elemen penilaian dari kriteria ini meliputi 1. Dilakukan identifikasi risiko terjadinya bencana internal dan eksternal sesuai dengan letak geografis puskesmas dan akibatnya terhadap pelayanan. Ini adalah D. Kemudian yang kedua, dilaksanakannya program manajemen bencana meliputi angka 1 sampai dengan angka 7 huruf C pada kriteria 1.4.1. Ini berarti Sobat Sehat harus menyiapkan dokumentasinya dan siap untuk diwawancarai. Ketiga, dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan meliputi angka 2 sampai dengan angka 6 huruf C pada kriteria 1.4.1 terhadap program kesiapan menghadapi bencana yang telah disusun dan dilanjutkan dengan debriefing setiap selesai simulasi. Di sini Sobat Sehat harus menyiapkan pendokumentasiannya dan siap juga untuk diwawancarai. Elemen penilaian yang keempat, dilakukan perbaikan terhadap program kesiapan menghadapi bencana sesuai hasil simulasi dan evaluasi tahunan. Ini D. Sobat Sehat, berikut kita lihat 2 slide yang menjelaskan pokok pikiran dari kriteria 1.4.4 program tanggap darurat bencana di video.
Selanjutnya kita lihat slide yang menjelaskan 4 elemen penilaian dari kriteria 1.4.4 program tanggap darurat bencana di video. Berikutnya kita lihat beberapa video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian kriteria 1.4.4. Di video tersebut dijelaskan program penanggulangan bencana internal dan eksternal yang direncanakan dan dilaksanakan meliputi 1. Identifikasi risiko bencana internal dan eksternal. 2. Hazard Vulnerability Assessment. Pembentukan tim tanggap dan penanggulangan bencana, penyusunan disaster plan, edukasi dan simulasi penanggulangan dari bencana. Selanjutnya, perlu dilakukan monef dan tindak lanjut. Adapun disaster drill atau simulasi disaster yang dilaksanakan dalam video meliputi strategi komunikasi jika terjadi bencana, manajemen sumber daya, penyediaan pelayanan dan alternatifnya, identifikasi peran dan tanggung jawab tiap karyawan, dan manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana. Sobat Sehat, slide selanjutnya menunjukkan tahapan siklus bencana, meliputi perencanaan mitigasi, perencanaan kontingensi, evakuasi, dan rehabilitasi. Kita akan membahas slide berikut mengenai perencanaan manajemen bencana atau disaster plan dengan komponen 1. Identifikasi jenis, kemungkinan, dan akibat dari bencana yang mungkin terjadi atau HVA. 2. Menentukan peran puskesmas dalam kejadian bencana. 3. Strategi komunikasi jika terjadi bencana. 4. Manajemen sumber daya. 5. Penyediaan pelayanan dan alternatifnya. 6. Identifikasi peran dan tanggung jawab tiap pegawai dan manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana. 7. Peran puskesmas dalam tim terkoordinasi dengan sumber daya masyarakat yang tersedia. Berikutnya kita melihat slide di video tentang identifikasi risiko dengan HVA atau Hazard Vulnerability Assessment. Ya, kita lihat formatnya. Sobat Sehat juga bisa melihat slide tentang kontingensi dan rencana kontingensi di video ini. Selanjutnya kita lihat slide di video yang membahas tahapan penyusunan rencana kontingensi yang meliputi penilaian risiko, penentuan kejadian, pengembangan skenario, penetapan kebijakan strategi, analisis kesenjangan yang membandingkan proyeksi kebutuhan dengan ketersediaan sumber daya, rencana tindak lanjut, formalisasi, kaji ulang, atau aktivasi. Selanjutnya, Sobat Sehat bisa melihat slide di video ini yang menjelaskan simulasi dan evaluasi tahunan dari program tanggap darurat bencana. Sobat Sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada draft lampiran 1 Permenkes RI tentang standar dan instrumen akreditasi dari Puskesmas edisi kedua versi tahun 2021. Demikianlah Sobat Sehat, di video 343 ini kita telah membahas kriteria program tanggap darurat bencana. Kita akan bertemu kembali di video 344 yang akan membahas tentang kriteria program pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.